Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bobby Ampah. Kali ini saya akan bercerita dari cerita rakyat Kalimantan Tengah dengan judul Cerita Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Sangyang. Sebelum saya bercerita tentang cerita rakyat Kalimantan Tengah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share video ini untuk teman-teman kalian. Oke teman-teman, saya tunggu 1, 2, 3, 4 untuk subscribe. Terima kasih teman-teman dan selamat mendengarkan cerita ini. Cerita Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Sangyang. Pada suatu hari, Mangku Amat Sangyang berjalan mendaki bukit Tanjung Karungut Kereng Saryangkat Kandayu yang terletak di pinggir sebuah sungai kecil bernama Halang Tingang. Sungai itu bermuara di laut Harenjar, kilat laut Nyarentai, Hawon Halasang Tingang, Gohong Pinyik Bagentui Sampan Banama. Ketika ia sedang mendaki lereng bukit itu, tiba-tiba terdengar olehnya suara guntur atau nyaho hai dari langit yang disertai deru angin bertiup kencang sekali. Dalam pada itu, Mangku Amat Sangen melihat sebuah benda aneh jatuh tidak berapa jauh di depannya. Didekatinya benda itu dan diperhatikannya. Ia berusaha mengenalnya, tetapi sayang sekali baru pertama kali inilah benda itu dilihatnya, dan namanya pun tak diketahuinya. Tanpa berpikir panjang, benda itu diangkatnya dan segera dibawanya pulang. Setibanya di rumah, orang memberitakan kepadanya bahwa anak Raja Rarusir Kilat sedang sakit payah. Dan malahan tak berapa lama sesudah itu, ada pula yang memberitahukan bahwa anak-anak itu sudah tidak bernapas lagi atau sudah meninggal dunia. Demikianlah sanak saudaranya, kaum kerabat, semuanya berkumpul di tempat duka, memberikan pertolongan dan ikut berduka cita. Sementara mereka berkumpul di situ, terdengarlah suara nyaho Manggaruntung. Kalian kalau membaringkan dan membujurkan mayat serta memukul gong atau memayung tanda kematian haruslah sesuai dengan petunjuk Ranghyang Hatala. Setelah mendengar suara itu, Mangku Amat pun teringatlah akan benda yang diperolehnya tadi. Lalu diambilnya dan dibawanya ke rumah Nyai Jaya Sangyang untuk mengetahui apakah gerangan isi benda ajaib itu. Setibanya di sana, dibukanya benda itu dan berkata, "Apakah gerangan isinya? Berat juga rasanya." Setelah benda itu terbuka, terdengarlah pula suara guntur menggelegar sehingga mengejutkan. Walaupun demikian, dengan hati-hati ia memeriksa isinya dan ternyata bahwa semuanya adalah obat-obatan belaka. Ranghyang Hatala mengutus 3 orang kamelo atau malaikat turun dari langit dan segera menemui Nyai Jaya Sangyang, menyampaikan pesan supaya memberikan obat dari tambuk galungan nyaho yang ditemukan Mangku Amat Sangen kepada Nyai Jaya Sangyang. Demikian ketiga orang kamelo turun memberitahukan hal itu kepada mereka. Wah, percuma saja, bukannya Nyai Jaya Sangyang sudah meninggal. Sudah terlambat, kata mereka. Ayolah, tidak mengapa, kata ketiga orang kamelo seraya mengambil tambuk gulungan nyaho, menggosok obat itu pada seluruh badan Nyai Jaya Sangyang. Aneh sekali, sesudah obat itu digosokkan pada Nyai Sangyang, ternyata ia bisa bernapas kembali dan hidup. Betapa gembiranya mereka yang hadir menyaksikan peristiwa itu, dan berita itu pun tersiar kemana-mana. Kata Mangku Amat, "Mujarab sekali rupanya obat itu." Maka sahut Nyai Sangyang, "Obat itu milikku, tetapi milikku karena ia ternyata telah menghidupkan aku kembali. Bukankah tambuk itu telah menuah aku dan kudapat di lereng bukit Tanjung Karungut Kereng Saryangkat Kandayu ketika aku sedang mendaki bukit itu. Tambah
Mangkut Ahmad. Demikian keduanya saling berebutan dan Mangku Ahmad lari membawa barang-barangnya itu ke belakang Batan Tarung di pinggir sebuah telaga, dikejar oleh Nyai Sangyang. Akhirnya karena saling rampas-merampas dan berkejar-kejaran berkeliling telaga, tambuk tadi terbuka dan isinya berceceran ke tanah. Walaupun keduanya sama-sama lelah, masing-masing saja masih berusaha memiliki benda-benda itu. Melihat keadaan demikian, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu semuanya kebingungan dan tak mampu mengatasinya. Maklumlah karena yang sedang berselisih paham tersebut adalah pemimpin dan tokoh yang mereka segani. Semua orang yang banyak akan tak ada gunanya dan pasti tidak akan dihiraukannya sama sekali. Untunglah dari sekian banyak orang itu, Raja Telohakan Duang agak bijaksana dan berusaha berangkat ke langit atas, memberitahukan peristiwa itu kepada Ranying Hatala. Ranying Hatala memerintahkan agar mereka berhenti bertengkar dan saling berebut, karena tambuk itu adalah milik mereka berdua sendiri. Mereka akan tinggal di tepi telaga, sedangkan rumahnya akan diciptakan oleh Ranying Hatala untuk mereka. Demikianlah mereka sama-sama reda dan mematuhi perintah Ranying Hatala. Mereka diam di rumah di tepi telaga. Rumah itu disebut Parung Garing Makuran Liu Siru Sihung Kangahut Simpei Garu. Dan telaganya dinamai Telaga Matuk Ije Dia Katawan Tumbangah Tasik Jamparung Isen Batuana Hulun. Rumah itu indah sekali, dilengkapi dengan perabot dan isinya tiada berkekurangan, serta alam sekelilingnya pun dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan yang berguna seperti obat-obatan, karuhi, tatau, batang sambelom, dan sebagainya. Akhirnya mereka berdua termasyhur karena kemampuannya mengobati orang-orang sakit dengan bahan-bahan yang dianugerahkan untuk mengobati orang-orang yang sakit dengan bahan-bahan yang mereka miliki yang ada di sekeliling rumah dan telaga tadi. Sesudah hidup bersama sekian lama, mereka belum mempunyai anak. Suatu ketika mereka memohon kepada Ranying Hatala dan Jata Balawang Bulau agar mereka dikurniai seorang putra. Permintaan mereka berdua pun dikabulkan dengan syarat janganlah menggosok badan ke kayu gaharu kalau Ranying dan Jata Balawang Bulau belum datang menjenguk. Dan keadaan itu pun dimungkinkan apabila ada suara guruh dan yang berkesinambungan atau batengku. Mangku Ahmad berdua berjanji mematuhi syarat-syarat tersebut dan tiada berapa lama kemudian Nyai Jaya Sangyang pun hamilah. Mangku Ahmad berusaha mencari apa saja yang diidamkan Nyai Jaya serta mengerjakan segala sesuatu di rumah sampai beres dan bersih, agar jangan sampai bayi yang sedang hamil itu terganggu. Namun apapun yang telah diusahakan agar sang istri terlindung dari beban penyakit, pada suatu ketika Nyai merasa badannya kurang enak. Apalagi kini bulannya sudah melahirkan, sudah hampir tiba. Sebagaimana biasa, rasa kurang enak badan akan hilang apabila digosok dengan minyak gaharu. Demikianlah ia menggosok seluruh tubuhnya dengan minyak tersebut. Ia lupa akan janjinya dan ketika itulah tiba-tiba terdengar suara gemuruh nyaring sekali. Mangkut Ahmad dan Nyai Jaya terangkat bersama-sama dengan suara guruh.
tadi sampai ke Bukit Gantung Gendang Kereng Hapalangka Langit. Di sana mereka berdua disambut oleh Raja Angking Penyang dan Putir Selong Tamanang yang langsung melaporkan peristiwa itu kepada Ranying Hatala dan Jata. Ranying Hatala memanggil mereka masuk dan langsung menanyakan, "Mengapa kalian tidak menaati janji dan menggosok minyak gaharu itu pada badan Nyai Jaya?" Mangku Amat merasa bersalah, tak menjawab sepatah kata pun. Tetapi Nyai Jaya dengan penuh penyesalan menjawab, "Ampunilah kami ini. Kami berbuat demikian karena saya kurang sehat dan khawatir kalau ada pengaruhnya bagi bayi yang sedang dikandungnya." Ranying Hatala dan Jata berkata, "Semuanya ini telah kami pahami dan kami atur demikian, dan hendaklah kamu berdua mentaati, sebab tidaklah dibenarkan apabila orang bersaudara kandung menjadi suami istri." Mangku Amat dan Nyai Jaya sangat terperanjat mendengar penjelasan Ranying Hatala, dan karena sangat terkejut ditambah pula dengan bunyi guntur yang nyaring menekankan telinga, Nyai Jaya ketika itu juga melahirkan. Tetapi sayang, bayi yang dilahirkannya itu bukan manusia biasa, melainkan seekor burung. Burung itu pun kemudian diambil dan dipelihara oleh Putir Selong Tamanang. Dimandikannya di Nyalung Telaga Papas sebagai syarat untuk melepaskan segala dosa dan kesalahan, dan kemudian Ranying Hatala minta agar Putir Selonglah yang memberi nama burung itu. Kelihatannya burung itu gembira sekali, terbang ke sana kemari hingga pada pohon dahan erang. Kemudian burung itu dinamai burung Kajajirak, Bulau Bamata, Hintam Babulu, Sangkalemu, Batutuh Bulau. Ranying Hatala dan Jata sekali lagi memperingatkan Mangku Amat dan Nyai Jaya bahwa mereka berdua tidak boleh kawin karena mereka adalah saudara kandung. Pelanggaran terhadap hal ini akan membawa akibat yang jauh sekali, bahwa mereka dan keturunannya akan segera mati. Tetapi apabila mereka ingat akan perintah dan tidak meneruskan niatnya untuk kawin, maka mereka akan hidup selama-lamanya. Kemudian mereka khusus untuk mengobati orang-orang yang memerlukan pengobatan. Kemudian Ranying Hatala menyuruh mereka berdua mencium bau kayu tunding langit, kayu huning, dan kayu samben babilem secara bergiliran. Maksudnya supaya sesudah mencium bau kayu-kayu tersebut mereka tidak akan ada lagi niat untuk kawin. Sesudah itu barulah Ranying Hatala menyuruh mereka pulang ke rumahnya di Telaga Matuk, dan tak ada seorang pun dari kaum kerabat dan penduduk setempat mengetahui peristiwa itu. Akhirnya mereka memakai semacam pesawat atau lasang garu napakun liu dan tiba di Telaga Matuk. Menurut cerita, mereka mentaati perintah Ranying Hatala dan Jata sampai selama-lamanya. Karena itu pula mereka sering memberi obat kepada orang-orang yang memerlukan, dan ada juga di antaranya yang minta kebijaksanaan menurut pengakuan orang-orang yang pernah berobat pada mereka. Obat yang mereka berikan sangatlah manjur. Demikianlah cerita yang saya bawakan kali ini. Kalau ada tutur kata dan kata-kata yang salah di dalam cerita yang saya bawakan, saya memohon maaf. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe ke channel saya, subscribe dulu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita rakyat Kalimantan Tengah yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi dan
Bye-bye.